Ya, shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Salam jumpa kembali dengan Pastor Daud Timotius Tambubolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Ya, apa kabar saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Seperti biasa, Pastor Daud menyajikan satu buah video kembali, video debat, di mana Juma ditantang oleh apologet Kristen yang berasal dari Sumatera Utara. Kalau siapa lagi kalau bukan orang Batak? Tadi kamu mengatakan bahwa Alkitab PB itu firman hantu. Tetapi saya mau mengatakan sama kau Juma, ajaran etika dan moral yang dituliskan di dalam kitab PB itu, yang kau katakan itu firman hantu, itu sempurna. Tidak ada di situ legalitas kawin dengan anak kecil. Tidak ada legalitas di situ kawin dengan mantan anak mantu. Itu dia yang harus kamu tahu. Tidak ada di situ ajaran legalitas bisa tidur istri 9 orang dalam satu malam. Tidak ada di situ ajaran untuk memerangi orang-orang lain, gak ada. Untuk membunuh orang lain, gak ada. Ya, kali ini Juma benar-benar terbakar dan benar-benar kewalahan. Karena seperti biasa, Juma sangat mahir mengkoreksi, bahkan membahas kitab agama lain. Dan dia tidak mau kalau kitabnya dikoreksi dan dibahas oleh agama lain. Nah, saudara, ini debat yang seru. Sambil saudara siapkan kopi segelas, mari sama-sama kita dengarkan video berikut ini. Roh Adam itu dari Tuhan juga, tetapi dia dibentuk oleh tanah. Jadi rohnya Adam dari Tuhan, rohnya Yesus dari Tuhan. Terus yang membedakan dengan Yesus apanya? Yang membedakan antara mereka berdua itu Adam itu dikutuk karena melanggar perintah Tuhan. Nah, terus yang dikutuk di atas tiang salib itu siapa? Adam dan keturunannya itu terjerumus dalam dosa asal. Ya, Adam dikutuk. Yang dikutuk di atas tiang salib siapa? Oke, saya jawab ya. Yesus kan kan menggantikan itu kan menggantikan. Bang John, Bang John, rohnya sama-sama roh dari Tuhan. Itu kan menggantikan dosa. Rohnya sama-sama dari Tuhan. Terus kemudian sama-sama terkutuk. Bedanya di mana Adam sama ini? Oke, saya jawab ya. Apa bedanya dengan kamu? Bang John, sebentar dulu. Kok jadi lari ke saya? Tadi katanya bahas Adam dan Yesus. Ya, silakan Bang Erben. Oke, berbicara tentang Adam dengan Yesus. Adam manusia pertama, dan semua manusia yang berasal dari benih biologis manusia memiliki hakikat yang sama dengan Adam, yaitu berdosa, terpisah dari Allah, makhluk kepada maut, tunduk kepada iblis, dan mengalami hakikat yang rusak. Itulah semua manusia. Tetapi karena Yesus manusia yang lahir dari wanita perawan, dia adalah firman Allah, dialah satu-satunya manusia yang bisa mendekatkan manusia dengan Allah, mendamaikan, memberikan manusia kemenangan atas dosa, memberikan manusia hidup kekal sehingga tidak mengalami maut, dan membaharui hidup manusia menjadi manusia baru. Itulah Yesus. Berbicara tentang Yesus mati di kayu salib, di dalam surat Paulus dikatakan, terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Ya, artinya begini, Yesus mati untuk menggantikan manusia atau untuk ada namanya substitusi. Jadi Yesus menggantikan penghukuman yang seharusnya kepada manusia, dia tanggung pada dirinya, dia rela mati dengan cara orang terkutuk. Walaupun Yesus itu dia dihukum, bukan karena dia layak dihukum. Karena terbukti di dalam Alkitab, baik Herodes, baik Pontius Pilatus, bahkan semua orang mengatakan, bahkan yang menyalibkan Yesus itu mengatakan, Yesus tidak layak untuk hukuman itu. Jadi cara membaca Alkitabnya itu diperbaiki. Itu aja jawabannya. ya, jadi lucu ya. Yang saya tahu ketika Anda membawa menurut surat Paulus, ini udah benar. Ketika Paulus mendengarkan cerita tentang penyaliban Yesus yang katanya mati, yang katanya bangkit kembali, dia yakin bahwa inilah kemudian Tuhan yang akan diimani oleh orang non-Yahudi. Makanya dia mengatakan bahwasanya dia diutus kepada non-Yahudi. Makanya Tuhan mati terkutuk di atas tiang salib, bangkit pada hari ketiga, itu tidak diajarkan kepada orang-orang Yahudi yang lebih paham tentang konsep ketuhanan, yang mana konsep ketuhanan ini adalah ketuhanan yang diajarkan oleh para nabi. Makanya konsep ketuhanan Yesus yang diajarkan oleh Paulus itu tidak berkesesuaian dengan konsep pengajaran para nabi-nabi. Gitu saudara Erben. Jadi tadi itu membahas tentang Adam dan juga Yesus, itu tidak ada keistimewaan Yesus dibandingkan Adam, satu pun tidak ada. Oke ya, saya jawab ya.
konsep kealahan di dalam Yahudi dengan di Kristen itu sama. Samanya di mana? Bahwa di dalam Allah orang Yahudi, mereka percaya Allah itu roh, bukan zat. Allah yang roh hakikatnya itu, dia memiliki firman, maka dia bisa berfirman. Dia memiliki roh, maka dia bisa memberikan hidup. Hal yang sama diyakini oleh orang Kristen. Perbedaannya hanya kepada pewahyuan diri Allah. Kalau di dalam konteks Yahudi, firman, memra atau logos itu teofani, menampakkan diri sewaktu-waktu seperti manusia, seperti malaikat. Tetapi di dalam Kristen, firman itu bukan lagi teofani, tapi firman itu inkarnasi, benar-benar hadir sebagai manusia. Tadi ada pernyataan yang perlu diluruskan, tidak ada perbedaan Adam dengan Yesus. Yang pertama, Adam itu diciptakan oleh Allah dari debu tanah, sedangkan debu tanah itu adalah ciptaan Allah oleh firman-Nya. Sedangkan Yesus, firman Allah yang menciptakan debu tanah, yang adalah unsur utama Adam itu, itulah yang menjadi manusia yang diciptakan oleh firman. Adam itu jatuh dalam dosa, Yesus tidak berdosa. Adam itu tidak bisa membawa manusia merdeka atas dosa, tetapi Yesus membawa manusia merdeka atas dosa. Adam itu takluk kepada iblis, Yesus tidak tunduk kepada iblis. Adam itu mengalami maut, Yesus tidak mengalami maut, karena dia justru berhadapan dengan kerajaan maut melalui kematiannya, dan dia bangkit naik ke surga. Adam itu tidak bisa menyediakan surga bagi orang yang pengikutnya, tetapi Yesus menyediakan surga bagi orang pengikutnya. Adam itu bukan hakim yang adil di akhir zaman, bukan raja segala raja, bukan penyelamat, tetapi Yesus raja segala raja, hakim yang adil, dia penyelamat. Tentu kalau orang memahami perbandingan data ini, maka dia akan mengerti siapa Yesus dan siapa Adam. Ya, jadi Anda sedang mengatakan itu karena kenapa? Paulus tidak bertemu dengan Adam, dan Paulus melihat pada diri Adam itu tidak ada keistimewaan, dan tidak ada juga orang yang mau pada zaman itu menganut ajaran Tuhan datang menjadi manusia. Berbeda ketika Paulus itu ada, penguasa kala itu adalah penguasa yang memahami konsep Helenisme, politeisme, dan Paulus melihat ini ada peluang, sehingga dia kemudian menjajakan Yesus kepada orang non-Yahudi. Makanya Yesus itu sebagai Tuhan laku di mana? Laku di Romawi, laku di Yunani. Apakah laku kepada Yahudi? Tidak. Sebagai nabi saja Yesus tidak diterima, apalagi sebagai Tuhan. Tapi apakah laku kepada kekaisaran Romawi? Yes, laku, keras. Kenapa? Karena memang konsep mereka sebelum ada Yesus, konsep Romawi Yunani memang sudah mengajarkan ajaran yang seperti itu. Makanya Paulus menganggap, wah, ini adalah peluang besar. Ini peluang besar. Makanya di dalam kitab saudara, di Kisah Para Rasul 29 nomor 15, Paulus dan orang-orang Yahudi itu berselisih paham bahwa Paulus mengatakan Yesus itu hidup, yang lain mengatakan Yesus itu sudah mati. Mereka berselisih paham. Nah, ini yang dijadikan oleh Paulus kemudian disampaikan kepada orang jemaat-jemaat yang sudah menganut ajaran politeisme bahwa Tuhan kita itu bernama Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan Adam tidak dijajakan seperti Yesus, memang siapa yang mau menjajakan? Dan mau dijajakan kepada siapa? Kalau Yesus, wow, itu sangat tepat sekali dijajakan oleh Paulus kepada orang-orang Roma. Silakan. Kamu banyak framingmu ya. Itu fakta, Herben. Dengarkan. Kamu memprotes Paulus tidak mengenal Adam, tetapi kamu lupa Muhammad juga tidak mengenal Adam. Bahkan Terus, Adam yang di dalam Quran. apakah Muhammad kemudian Rasulullah Muhammad SAW kemudian menjualnya sebagai Tuhan? Kan tidak. Benar, satu-satu Bang Suma. Hargai pendapat orang, Bang. Saya hanya mau aja. Gini, jangan melebar ya, jangan melebar. Diganti ya. Bang Suma diganti. Oke ya. Hanya pendengar, Bang. Oke. Paulus tidak mengenal Adam secara face to face, bahkan Muhammad juga tidak. Bahkan Adam di dalam ajaran Muhammad dengan Adam yang ada di dalam kitab Yahudi, di mana kitab Yahudi dengan Muhammad jaraknya 2000 tahun, itu berbeda. Karena Adam diciptakan Allah langsung menjadi manusia. Sedangkan di dalam teologi Yahudi, Adam itu diciptakan disuruh dulu malaikat untuk ambil tanah ke bumi, bahkan tanah itu dari berbagai jenis. Saya jadi bertanya, dari mana Muhammad tahu itu? Silakan nanti kamu akan berpikir sendiri. Karena penciptaan Adam di dalam Quran dengan penciptaan Adam di dalam Alkitab yang ditulis oleh Musa 2000 tahun sebelum Muhammad, itu berbeda. Baru tadi ada katakan Tuhan jadi manusia. Tidak ada di dalam Alkitab Tuhan jadi manusia. Tetapi yang ada adalah firman Allah menjadi manusia. Manusia yang adalah firman menjadi manusia itu diangkat oleh Allah, dibuat oleh Allah menjadi Tuhan. Kisah Rasul 2:36. Karena Tuhan itu adalah gelar kepenguasaan. Yang membuat cuma seorang gurunda tidak cerdas-cerdas, karena bagimu Tuhan bernama Allah. Bagi orang Kristen, Tuhan itu gelar jabatan kepenguasaan kepada Yesus, dan kepenguasaan itu diberikan oleh Bapa. Jadi yang betul itu bukan Yesus jadi Tuhan,
atau bukan Tuhan jadi manusia, bukan. Tetapi yang betul adalah firman Allah menjadi manusia. Tadi juga kau katakan bahwa Yesus sebagai Tuhan penguasa tidak berlaku untuk orang Yahudi. Artinya di sini kamu itu tidak mengerti fakta bahwa Paulus, bahwa Petrus, Yohanes, Yakobus, murid-murid Yesus itu semua orang Yahudi. Bahkan Paulus juga ketika memberitakan Injil ke Asia, ke Eropa, ke daerah-daerah lain-lainnya, dia selalu memberitakan Injil di sinagog. Masalahnya begini, kamu menilai realita kekristenan pada zaman Yesus berdasarkan zaman Yahudi TikTok sekarang. Dan kamu juga lupa bahwa Yahudi yang ada di Ukraina, di Amerika, yang ada di Rusia dan lain sebagainya, itu banyak Kristen. Yahudi di Israel itu bentar dulu, saya mau banyak orang. Yahudi yang ada di Israel itu baru terbentuk 1948 menjadi negara. Sebelum itu Yahudi nggak ada lagi di sana, sudah disikat oleh orang Islam, bro. Jadi baru tadi dikatakan Paulus hidup, yang lain Paulus mengatakan Yesus hidup, yang lain mengatakan mati. Alkitab orang Kristen yang ditulis di abad pertama dengan tegas dan juga berkaitan dengan fakta sejarah mengatakan Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus mulia naik ke surga. Tetapi kitab-kitab Gnostik yang datang di abad ketiga keempat itu menyangkali kematian Yesus. Dan kitab yang ada di abad ketiga keempat itulah yang sepakat dengan Quran, karena memang Quran diturunkan oleh Allah berkaitan dengan Waraka bin Naufal, seorang yang bekerja menulis kitab Taurat dan kitab Injil dengan ajaran-ajaran yang keliru. Kamu harus tahu siapa Waraka bin Naufal. Itu pamannya Siti Khadijah, istri pertama baginda Muhammad. Waktu itu Muhammad usia 25 tahun, dia menikah, 40 tahun lagi baru dia menjadi nabi. Pertanyaannya, bagaimana Muhammad pernikahannya? Pertanyaannya lagi, mengapa di dalam Quran selalu dikatakan kepada Muhammad, apa yang kamu ingat, ingatlah. Apa yang kusampaikan, ingatlah. Tidak dikatakan, ini firman. Kemarin itu disampaikan oleh Bro Edis. Oke ya, saya belum bertanya, saya masih menjawab. Jadi wajar, yang menjawab itu waktunya lebih panjang. Silakan. Silakan Bang Suma. Ya, jadi gini, Saudara Erben, Anda harus banyak belajar ke saya berarti, ya. Jadi gini, Saudara Erben, berbicara mengenai Tuhanmu yang manusia itu, silakan dengan kesombonganmu, silakan. Silakan dengan konsep gerejamu, silakan dengan konsep kekristenmu, silakan. Anda mau tuhankan Yesus, itu hakmu. Tapi kita sedang berbicara mengenai kebenaran yang hakiki, kebenaran absolut. Tuhannya orang Yahudi bukan Yesus. Dan mereka mengerti bahasa Ibrani, mereka paham tentang kitab mereka. Sementara kalian, Saudara Erben, kamu bisa apa? Bahasa Ibrani aja nggak bisa. Bagaimana Anda bisa mengetahui konsep-konsep yang ada di dalam tatanan keyakinan orang Yahudi? Sementara agama Anda hanya menyajikan terjemahan, dan itu Anda telan setiap saat. Tanpa Anda bisa mengetahui duduk perkara yang sebenarnya apakah seperti itu. Kamu nggak usah ke Islam. Islam itu adalah agama yang independen. Tidak ngambil kitabnya Yahudi, nempel di Al-Quran, kemudian dikatakan itu adalah perjanjian lama dan perjanjian barunya adalah Al-Quran. Nggak usah ke sana. Ilmu tidak ada untuk sana, ilmu Anda. Membaca kitab saya aja nggak bisa. Cukup kamu ademkan, cukup kamu aturkan, kamu dudukkan, kamu selaraskan antara ajaran orang Yahudi dan ajaranmu. Karena Al-Quran mengatakan ada perselisihan antara Yahudi dan orang Kristen. Mereka berselisih paham. Fakta di lapangan, Anda berselisih paham dengan orang Yahudi tentang apapun itu, tentang Yesus, tentang kitab, tentang Tuhan, semua kalian berselisih paham. Apa nggak malu? Ya? Apa nggak malu dengan agama yang kalian katakan dia sudah menggantikan dengan agama Yesus Kristen? Tapi ternyata faktanya mereka masih ada sampai hari ini. Mereka tidak mengenal Yesus, tidak tahu itu apa itu Tuhan dalam rupa manusia. Mereka tidak kenal. Lalu dari mana ajaran Kristen ini muncul? Anda ingin mengatakan dari murid-murid yang pertama, siapa nama muridnya dan mana keturunannya? Apa nama agama keturunannya? Agamanya kan muncul di Eropa sana, di Antioquia. Orang pertama disebut Kristen di Antioquia, merambah terus sampai ke Eropa, sampai ke Indonesia melalui Belanda dan Portugis. Lalu Anda ingin menjawab, di Al-Quran saya mengenal Isa alaihissalam. Di dalam kitab Anda, Yesus adalah Nabi, utusan Tuhan kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Karena itulah saya katakan, coba Anda mendamaikan dulu deh. Damaikan dulu ajaran Yahudi dengan ajaran Anda. Oke. Silakan. Tunggu, Bang Erben. Tunggu. Bang Erben, saya mau tanya dulu sama Bang Suma. Apa yang menyatakan persamaan itu menurut Bang Suma? Nabi Isa dengan Yesus itu sama? Sebentar bro, biar saya jawab saja. Sebentar, jangan ditanya. Kita menjawab aja, kita luruskan. Dia live kan ini, jadi gak usah kita sudah tahu kita perbedaannya. Karena begini, pandangan ini harus kita luruskan dulu. Saya sudah tahu.
Saya sudah tahu. Jadi gini, biar Erben, kasih saya waktu, kasihan teman Anda bertanya. Jadi gini, saudara Christian Prince, ya. Oke, silakan Bang Erben, biar Bang Erben jawab. Ya udah, oke. Silakan Ada, Bang Erben. ada beberapa poin yang saya catat di sini dan saya harus jelaskan semua. Kamu mengatakan Tuhanmu yang manusia. Maaf Bro Juma, bagi saya Tuhan Yesus lebih berkuasa daripada Allah SWT. Karena Tapi tidak manusia kan? Kok larinya ke SWT? Potong dulu, Bang Cuma Ini jangan kan dipotong ajar dulu. Tuhan Anda bukan Bang manusia, Cuma, jangan Anda Bang banding-bandingkan dengan Tuhan saya Bang gitu. Bang Cuma jangan dipotong, Bagi saya, Tuhan Yesus lebih berkuasa daripada yang kamu sembah. Karena sejak zaman Nabi Muhammad, dia menyatakan diri kepada Muhammad melalui Jibril, saya tidak menemukan ada mujizatnya. Kalaupun ada mujizat yang dilakukan di dalam Quran seperti yang dikatakan Musa, itu terjadi, sudah ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi artinya begini, kalau Yesus menyembuhkan, menghidupkan orang mati, berjalan di atas air, bahkan menuduhkan badai, menyembuhkan berbagai penyakit, menurut saya itu lebih layak jadi Tuhan. Tetapi saya mau tegaskan, Tuhan itu bahasa Yunani Kurios, bahasa Inggris Lord. Saya sudah pernah ajari kamu akan hal itu. Jadi Tuhan Yesus itu artinya penguasa. Memang Tuhan orang Kristen adalah manusia Yesus yang mulia di sorga, tetapi Allahnya orang Kristen adalah Adonai Elohim, yaitu Bapa di surga. Jadi Allah itu beda dengan Tuhan. Itu harus kamu catat supaya kamu ada kemajuan dalam diskusi. Baru kamu katakan tadi orang Yahudi itu bahasa Ibrani. Kamu tidak mengerti sejarah karena selama ini kamu hanya bicara tapi tidak ada data. Septuaginta abad ketiga keempat itu sudah dituliskan dalam teks Yunani. Sedangkan teks Yahudi bahasa Ibrani yang ada itu disalin dari Septuaginta kemudian. Karena teks-teks Yahudi yang ada itu lebih tua daripada Septuaginta. Jadi kamu di sini artinya tidak mengerti sejarah, hanya adu suara, itu yang saya sangat sayangkan. Septuaginta itu sudah teks Yunani abad ketiga, itu PL, itu semua. Baru kamu katakan Islam agama independen, tidak seperti orang Kristen dikaitkan dengan Yahudi. Kenapa? Memang Islam harus jadi agama yang independen. Kenapa? Karena kalau kitab Quran dipadukan atau dibaca secara bersamaan dengan kitab Taurat, dibaca secara bersamaan dengan kitab Injil, hancur itu Quran. Kenapa saya katakan demikian? Karena semua kisah para nabi yang ada di Quran bertolak belakang dan bertentangan dengan kisah para nabi yang ada di dalam Alkitab orang Yahudi, di dalam kitab Yahudi dan kitab Kristen. Baru kamu katakan lagi kan, selisih paham dengan Yahudi. Itu orang Kristen kau bilang selisih paham. Tapi kamu lupa orang Islam, ajaran Islam dengan Yahudi itu bertempur, bukan hanya selisih paham. Bahkan orang Muslim sampai hari ini nggak ada yang berani menjilid kitab Quran satu dengan kitab Yahudi. Kalau orang Kristen dijilid satu. Sebentar, jangan dulu. Oke, siapa ini? Dengar dulu, aku mau menjelaskan semua. Oke. Dengarkan ya. Moderator Bang. Ya, jangan begitu juga lah moderator. Kau Kristen atau apa? Silakan Bang. Ya, nanti Bang Erben. Oke, kau bilang tadi ajaran Kristen muncul di Eropa. Cuma kamu gagal sejarah. Paulus ketika bertobat di dalam Galatia, dia memberitakan Injil pertama kali ke tanah Arab. Itu kamu lupa. Bahkan sebelum Muhammad lahir, di tanah Arab itu sudah banyak Kristen. Bahkan Waraka bin Naufal, salah satu bidat Kristen, Nasoro, suka menulis kitab Taurat dan Injil. Jadi bagaimana kamu mengatakan Kristen dari Eropa? Kamu belajar sejarah dari mana? Aku heran. Jadi Juma bro, kamu seorang gurunda, jangan buat dirimu seperti seorang TK berhadapan dengan Erben. Pahami sejarah secara utuh. Kristen itu berasal dari Yesus Kristus. Karena Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus, murid-murid Kristus yang berbakti kepada Kristus. Makanya kata Kristen tidak ada di Quran, yang ada Nasoro. Kenapa? Nasoro itu bidat. Ya, Nasrani itu bukan Kristen, beda. Tadi kau katakan Isa dengan Yesus, saya mau kasih tahu samamu supaya semua orang tahu. Yesus itu sukunya Yehuda karena mamanya Maria suku Yehuda. Tapi Isa itu suku Lewi karena mamanya Maryam, saudara Harun, binti siapa itu? Baru Isa di dalam Quran itu lahir di pohon kurma. Yesus itu lahir di Bethlehem, di kandang di palungan, di kandang domba. Isa di dalam Quran ajarannya sembah Allah, aku bukan Tuhan, itu toh. Selama 33 tahun dia di dunia ini. Sejak kecil dia menerima kitab. Sedangkan Yesus di dalam Alkitab, ajaran etika dan moralnya itu lengkap. Mujizat yang dibuat Isa di dalam Quran ada dituliskan, tapi tidak dijelaskan apa latar belakangnya, apa maknanya, apa tujuannya. Sedangkan Yesus di dalam Alkitab, mujizatnya dijelaskan dan maknanya, tujuannya jelas. Isa di dalam Quran itu tidak mati, tidak bangkit, tapi dia naik ke langit. Yesus di dalam Alkitab mati, bangkit, dimuliakan, naik ke surga.
Isa di dalam Quran naik ke langit itu ngapain? Sampai sekarang nggak tahu kita ngapain. Tetapi Yesus dalam Alkitab jelas menyediakan tempat bagi orang percaya. Baru dikatakan lagi, Isa di hari zaman di kalian datang untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi. Sedangkan Yesus dalam Alkitab di hari zaman datang sebagai raja segala raja, hakim yang adil. Jadi Isa bukan Yesus. Isa itu dengan Yesus itu dua tokoh yang berbeda. Jadi memang betul yang Juma bilang, Islam itu memang harus agama independen. Karena kalau Islam agamanya itu dikaitkan dengan kitab Yahudi dan Kristen, hancur itu Quran. Nggak bisa dipahami, babak belur. Oke, Anda mengerti? Sekarang bisa saya bertanya enggak? Tunggu, jangan tutupi kelemahan argumenmu dengan bertanya. Ya, jadi gini, saudara Erben. Mengkaji kebenaran ketika Al-Quran itu independen, kan jelas 1400 tahun berdiri tegak tanpa kemudian dia menjilat kitabnya orang Yahudi. Berbeda dengan sabar. Berbeda dengan agamamu. Apa artinya perjanjian baru tanpa kitabnya orang Yahudi? Kitabmu akan muncul 99% menjadi kitab paganisme, politeisme. Coba Anda pisahkan dengan perjanjian lama, hancur. Isinya semuanya adalah paganisme. Terkait dengan perbedaan yang Anda maksud antara Yesus dan Isa, kami pun jijik untuk menyamakan. Tapi kalau kita berbicara mengenai kebenaran, satu-satunya manusia yang kemudian datang kepada Bani Israel sebagai nabi, lahir tanpa ayah, dialah Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian dalam bahasa Ibrani atau Aramaik mereka sebut dengan Yasua. Yod, Sin, dan Hamed. Jelas itu. Sementara kalau Anda mengatakan Yesus, itu siapa Yesus itu? Tokoh yang tidak dikenal. Kalau Yasua dalam bahasa Arab itu Isa. Arab dan Aramaik bahasa serumpun. Mereka adalah saudara, bahasa yang serumpun, bahasa sekandung. Tidak bisa Anda gantikan itu. Terkait dia lahir di pohon kurma, jelas baru-baru ini ditemukan adanya bibit kurma yang berusia 2000 tahun silam yang dinyatakan didapatkan di gurun Yudea. Di situ sangat jelas, ini temuan. Ini temuan. Bagaimana orang Yahudi menemukan itu, kemudian dia mengatakan bahwa bibit ini bijinya berasal. Buktikan kitab aslinya seperti apa. Tidak bisa Anda kata 105 walakad katabna fi Zabur. Ini baru saya bacakan kepada Anda. Dan sungguh-sungguh telah kami tuliskan di dalam kitab Zabur. Kitab Zabur ini adalah Mazmur, ya, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Dan itu faktanya tertulis di kitab yang Anda pegang, meski hanya terjemah. Tidak ada yang keliru, kan? Nah, coba kalau Anda dikatakan di kitab Anda, Lukas 24 nomor 44, ada tertulis di Torah, ada tertulis di Mazmur, ya, bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Di mana tertulis itu? Tapi kalau Al-Quran yang mengatakan ada tertulis di dalam Zabur, saya bisa tunjukkan. Memangnya Rasulullah Muhammad SAW pernah belajar Zabur? Kalau Anda mengatakan ada waraka, coba tunjukkan literasinya. Di mana Rasulullah Muhammad SAW belajar Zabur kepada waraka? Nggak ada. Cuman masa kecil dia ketemu mengatakan pada saat dia diantar oleh istrinya kepada pamannya, baru dia katakan, oh inilah yang ditunggu-tunggu. Kenapa demikian? Oke, dijawab sama Bang Erben, ya. Oke ya, jadi tadi kamu menegaskan Quran itu independen. Tetapi kamu... Ya, semuanya orang tahu ketika Zuma berhadapan-hadapan dengan apologet dari agama lain, khususnya agama Kristen, kemenangan daripada Zuma adalah suaranya yang lantang dan suaranya seperti memakai toa. Dan kalau berdebat dari dua arah atau dua sisi atau dari dua tempat yang berbeda, terlihat Zuma dengan suara yang keras lebih unggul daripada yang lain. Tetapi masalahnya sebenarnya Zuma tidak tahu apa yang dia omongkan. Dia hanya mencabut dan mengambil ayat seenak-enaknya dari Alkitab tanpa memikirkan hubungan ayat tersebut dari sejarah ataupun dari kitab-kitab sebelumnya. Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu semuanya berhubungan. Setiap anak-anak Tuhan pasti tahu persis ketika membuka salah satu ayat kemudian menghubungkannya dengan ayat yang lain, itu pasti akan berhubungan, tidak pernah terpisah. Tetapi Zuma seenak jidatnya dia mengungkapkan arti dan makna daripada ayat-ayat Alkitab yang diambilnya, dan itu dia lontarkan seenak-enak perasaannya, seenak-enak jidatnya, dan merasa dia lebih tahu daripada
apologet Kristen atau dari umat Kristen yang benar-benar, yang jelas-jelas menghidupi Alkitab itu dari kecil, bahkan dari nenek moyang orang-orang Kristen. Nah, itu sebabnya Juma merasa pede dan apa yang dia katakan itu benar. Padahal apa yang disampaikannya itu benar-benar sangat salah dan sesat sekali. Tetapi anehnya, Zuma sangat menikmati ketika dia mencoba mengkoreksi dan bisa dikatakan menjelek-jelekkan, mencaci maki Alkitab, bahkan firman Tuhan yang tertulis di dalamnya. Tetapi masalahnya ketika apologet Kristen ini yang berasal dari Sumatera Utara mencoba mengkoreksi, bahkan membahas kitab yang diimani oleh Zuma, Zuma kelabakan dan Zuma berang dan dia tidak sanggup. Itu artinya sebenarnya Zuma tidak memahami Qur'annya. Zuma tidak mengerti apa yang dia imani. Kalau seandainya dia mengerti, tentulah apa yang tertulis di dalam Alkitab akan dia akui bahwa itu adalah kebenaran firman Tuhan. Karena Al-Quran tidak bisa berdiri sendiri, bahkan tidak punya cerita yang benar kalau tidak mengambil daripada Alkitab. Tidak bisa berdiri Quran sendiri tanpa hadis. Dan hadis itu ditulis 200 tahun lebih setelah Quran diturunkan. Bahkan penulis hadis yang pertama itu seorang Uzbekistan yang tidak pernah ke tanah Arab. Hadis Bukhari. Oke ya? Itu dia pertanyaannya, apa yang harus kamu renungkan? Jadi memang Quran itu dikatakan independen, tapi tidak independen. Karena Quran tidak bisa ngapa-ngapain tanpa hadis. Baru hadis pun nanti akan dibilang ada doib, ada lain dan macam sebagainya. Contoh, Quran tidak bisa menjelaskan apa itu sunat. Karena kata sunat sendiri tak ada di Quran. Quran juga tidak bisa menjelaskan siapa istri para nabi. Karena di dalam Quran hanya ada satu nama wanita, yaitu Maryam. Tadi Bro Juma ini terlalu berani mengutip Jabur untuk menyatakan itu berkaitan dengan Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Tapi kamu lupa bahwa di dalam Mazmur 147 Jabur itu ayat 19 sampai 20 dikatakan begini, Bro. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Arab bukan nabi bagi Israel. Tadi kamu katakan bahwa orang Kristen dengan kitab PL, kalau tidak ada kitab PL, maka Kristen hancur. Saya mau tegaskan samamu, Bro, memang kekristenan itu akarnya dari Yahudi, itulah Yesus. Bahkan Yesus semasa hidupnya ketika mengajar di sinagog, dia membaca kitab-kitab Yahudi. Paulus juga ketika memberitakan Injil, dia juga masih membaca kitab-kitab Yahudi itu. Jadi sejak zaman Yesus sampai zaman para rasul, memang kitab perjanjian lama itu adalah kitab orang Kristen. Karena kitab perjanjian lama itu berbicara nubuatan, janji Mesias yang digenapi oleh Yesus Kristus. Maka bagi orang Kristen, kitab perjanjian lama tanpa perjanjian baru adalah kitab yang punya penuh pengharapan. Tetapi setelah ada Yesus datang, maka kitab perjanjian lama, kitab yang pengharapan keselamatannya sudah dinyatakan di dalam Yesus. Oleh karena itu, Bro Juma, saya mau sampaikan samamu, memang sejak semula kitab perjanjian lama adalah kitab yang dicintai oleh orang Kristen. Tetapi sangat sayang sekali, kitab yang sempurna tetapi tidak bisa berdiri sendiri, Quran itu harus ada hadis, harus ada tafsir, harus ada istimewa juga mengklaim bahwa kitabnya sempurna. Tetapi jika diketemukan dengan kitab Yahudi, diketemukan dengan kitab orang Kristen, maka Quran itu akan ditinggalkan. Kenapa? Karena kisah-kisah di dalam Quran, kisah-kisah yang bertempur dan bertentangan dengan kisah yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Bro Juma, sekarang saya mau sampaikan samamu pesan penting. Kalau memang Islam itu adalah agama yang independen, maka saya katakan, apapun yang dibicarakan di dalam Quran itu tidak ada sangkut paut dengan orang Kristen dan tidak ada sangkut paut dengan orang Yahudi. Oleh karena itu kamu berhenti membual, menyamanyamakan dan mengutip Alkitab di dalam bualanmu, karena ajaran Quran itu memang harus berdiri sendiri. Dan saya mau katakan sama orang Muslim di seluruh dunia, kalau kamu ingin tahu kebenaran kitab-kitab terdahulu, bacalah kitab orang Kristen, karena di kitab orang Kristen kitab terdahulu itu ada. Memang dikatakan oleh juga Al-Quran, kalau ada keraguan padamu Muhammad, tanyalah kepada ahli kitab.
Itulah orang Kristen. Di situ ya. Bahkan di dalam kitab Taurat dan Injil itu ada petunjuk dan kebenaran. Sayang, si Juma ini melarang orang baca Alkitab. Tapi hari ini saya katakan, hai orang Muslim di seluruh dunia, baca Alkitab supaya kalian tahu apa perbedaan Alkitab dengan Al-Quran. Jangan hanya dengarkan ocehan si Juma ini. Oke, terima kasih. Apa lagi mau kau tanya? Melayani. Oke, saya nggak perlu bertanya karena saya tahu kamu nggak akan bisa menjawab. Jadi saya cuma menanggapi halusinasi kamu ya. Ya, jadi gini, Al-Quran mengatakan begini, bil bayyinati waz zubur. Ya, wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Kata Allah, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan apa yang mereka pikirkan. Nah, keterangan-keterangan ini yang bersumber dari ayat suci Al-Qur'an itulah yang disebut hadis. Jadi kandungan Al-Qur'an itu sudah full. Udah lengkap kandungan Al-Qur'an itu. Tapi kemudian semua manusia setelah Islam hanya satu nabi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai nabi, dia yang menjabarkan Al-Quran, dia yang menguraikan isi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu harus diuraikan oleh sang nabi. Al-Quran yang berisi lengkap ini diuraikan, dan uraiannya itulah yang disebut hadits, yang bukan uraian dari dirinya itu disebut dhaif, yang hanya menuduh-nuduh bahwa itu uraian adalah maudhu. Sama seperti Yesus, ketika dia datang, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Nah, yang diperintahkan Yesus untuk Yesus sampaikan, itulah firman Tuhan. Yang tidak diperintahkan adalah firman hantu. Sedangkan kitab kalian itu adalah bukan firman yang diterima oleh Yesus. Firman yang diterima oleh Yesus, Yesus katakan di dalam catatan pewarta Yohanes yang adalah Markus itu sendiri. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti sebelum Yesus terangkat ke langit, dia sudah menyampaikan semua firman-Nya. Jadi tidak ada lagi firman yang diterima pada saat dia di bilik, pada saat dia di padang pasir, pada saat dia jalan ke Damsyik, ada firman datang kepada dia. Tidak ada itu cerita. Pada saat dia di Pulau Patmos, ada surat-surat, kemudian dikatakan itu ada pengungkapan. Tidak ada cerita. Firman telah diterima oleh Yesus, dan Yesus telah sampaikan sebelum dia terangkat. Namun, murid semua oleh pendiri Kristen. Camkan itu baik-baik. Pahami itu, telan itu baik-baik. Makanya kitabmu itu hanya menunggu tetesan-tetesan dari kitabnya Yahudi. Apa ya yang cocok dengan nubuatan Theos ya? Oh iya, ada Theos kita bangkit. Ah, ini yang cocok. Telah lahir. Oh, Raja Damai. Perkasa. Oh, ini cocok untuk Tuhan kita. Dijuallah kepada orang Roma dan Yunani. Itu yang perlu Anda pahami. Telan itu baik-baik. Makanya kalau saya katakan Al-Quran itu adalah kitab independen, memang betul. Al-Quran tidak perlu kitabmu. Kitabmu perlu kitabnya agama lain, yaitu kitabnya orang Yahudi. Apa jadinya perjanjian baru tanpa kitabnya orang Yahudi? Encret. Tapi Al-Quran, sabar bos, baru juga 1 menit. Wah, tidak adil ini ajaran kasih. Kalau RN 5 menit, saya baru masuk 2 menit. Dan sudah panas telinganya ya. Bukan, ini kita bicara banyak Alkitab. Kalau bahasa Quran, saya bertanya Quran, kau bebas menjawab. Mau? Nah, masalahnya harus adil dong timernya, waktunya. Kamu kan cuma jualan, dongeng-mendongeng. Anda mendongeng, kalau saya menjelaskan fakta. Silakan Bang Erben ditanggapin. Tidak adil ajaran kasih kok gini. Teman-teman Muslim yang ada di seluruh dunia, saya mau sampaikan sama kalian. Iman Kristen itu sejalan dengan sejarah. Iman Kristen itu sesuai dengan kitab Taurat. Iman Kristen itu sesuai dengan kitab Injil. Tetapi kalau Quran itu bertentangan dengan sejarah. Quran itu bertentangan dengan kitab Taurat dan kitab PL. Dan Quran itu juga bertentangan dengan kitab Injil, kitab PB. Karena itu memang Quran independen dan itu sangat bagus. Terima kasih Bro Juma. Di situ ya. Tadi kamu mengatakan bahwa Alkitab PB itu firman hantu. Tetapi saya mau mengatakan sama kau Juma, ajaran etika dan moral yang dituliskan di dalam kitab PB itu, yang kau katakan itu firman hantu, itu sempurna. Tidak ada di situ legalitas kawin dengan anak kecil. Tidak ada legalitas di situ kawin dengan mantan anak mantu. Itu dia yang harus kamu tahu. Tidak ada di situ ajaran legalitas bisa tiduri istri 9 orang dalam 1 malam. Tidak ada di situ ajaran untuk memerangi orang-orang lain, nggak ada. Untuk membunuh orang lain, nggak ada. Tapi ajaran yang kamu katakan hantu itu, justru di situ dikatakan, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat curang kepadamu. Kalau cuma mengatakan ajaran seperti itu yang mulia dan kudus, ajaran hantu, maka saya katakan, kamulah hantunya, kamulah setannya, kamulah iblisnya. Oke ya, jadi itu harus saya tegaskan samamu. Alkitab itu firman Allah, bukan dikte Allah, karena firman di situ artinya grafe. Grafe itu apa? Tulisan para nabi, tulisan para rasul, kesaksian para nabi, kesaksian para rasul tentang
Allah, karya Allah, pewahyuan diri Allah, penyataan diri Allah yang puncaknya ada pada Yesus Kristus. Dan itulah yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 1. Apa yang kutuliskan, apa yang kusaksikan, apa yang kulihat, apa yang kualami. Maka beginilah, saya mau katakan begini ya. Kalau tulisan manusia yang disebut juga sebagai firman hantu, secara etika dan moral, secara historis, itu mumpuni dibanding dengan firman Allah yang sempurna, bertentangan dengan sejarah, bertentangan dengan historis, bahkan secara moralitas diragukan, maka saya kembalikan kesimpulannya kepada semua pendengar. Nilai sendiri, mau ikut firman hantu di dalam konsep Juma, tetapi sempurna secara etika dan moral, daripada diklaim firman Allah, tetapi bertentangan dengan etika dan moral. Kembali kepada kalian. Terima kasih. Oke, ya. Yang pertama, iman Kristen sejalan dengan Taurat. Kalau iman Kristen sejalan dengan Taurat, maka sekarang ini tidak ada Yahudi, tidak ada praktis Yudaism, yang ada cuman Kristen. Faktanya sampai hari ini Yahudi ya tetap Yahudi. Kenapa? Karena Taurat tidak sejalan dengan buku yang diimani oleh orang Kristen. Itu aja kok sederhana. Mau pamer sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, itu namanya hoax. Lalu kemudian saudara mengatakan ya bahwa di dalam Al-Quran itu dikatakan sempurna, tapi yang saya katakan adalah kitab hantu. Dengarkan pernyataan saya. Yesus di dalam kitab Anda, catatan Markus, di dalam buku Yohanes 17:8 mengaku semua telah dia sampaikan. Sementara kitab Anda adalah kitab yang dituliskan setelah Yesus terangkat ke langit. Berarti bukan firman yang Yesus terima, dan bukan firman yang Yesus berikan kepada muridnya. Berarti penulis-penulis kitab Anda yang baru menulis itu bukan murid Yesus, karena muridnya telah menerima dan mencatatnya. Dia sudah terima pada saat itu. Kalaupun dia menulis, berarti dia sudah tulis sebelum Yesus itu terangkat. Tapi faktanya kan tidak. Ayo, berarti kitab Anda itu bukan dari Yesus. Pahami dulu di situ. Kalau bukan dari Yesus, berarti maudhu. Kalau hadits, dia kedudukannya maudhu. Karena kenapa? Tidak tersambung kepada narasumber. Hanya dituliskan. Yesus begini, Yesus begono, tapi tidak sampai kepada Yesus. Itu maudhu, doif, bukan lagi doif, maudhu. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Al-Quran itu begini, tidak menikahi anak kecil, tidak begini dan begono, kawan, apa yang kamu tahu tentang Al-Quran? Apa yang kau tentang Islam? Membaca kitabnya aja tidak bisa kamu. Jadi yang kau uraikan itu adalah kebencian yang diasaskan dari ketidaktahuan kamu. Ingat, kitabmu, meskipun Anda katakan beretika dan moral, satu-satunya kitab di atas muka bumi ini yang mengatakan Tuhannya mati terkutuk di atas tiang salib, hanya agamamu. Camkan itu. Satu-satunya agama yang mengatakan Tuhannya mati terkutuk hanya di agamamu. Camkan itu. Satu-satunya agama yang mengatakan bahwasanya tidak ada yang haram bagiku, semuanya halal, hanya kitabmu. Satu-satunya agama yang mengajarkan membunuh Tuhannya untuk menebus dosa umatnya, hanya agamamu. Moral apa yang ingin kamu jual dengan agamamu itu? Moral apa? Firman Tuhan datang kepada para nabi. Siapa yang meninggalkannya pasti terkutuk. Tapi apa yang dikatakan oleh agamamu, kitabmu? Siapa yang menjalankan hukum Tuhan, dialah yang terkutuk. Makanya harus ada yang mati terkutuk untuk menebus kalian dari hukuman Tuhan. Silakan jawab Bang Irwin. Oke ya, jadi saya mau sampaikan sama kamu ini, bro. Kitab orang Kristen itu bukan dikte dari, tidak ada kitab perjanjian baru yang didikte oleh Yesus atau dituliskan oleh Yesus sendiri. Artinya, secara sejarah, Quran, Jibril, Muhammad, dan Allah SWT salah memahami sejarah kekristenan. Justru kami bertanya, kitab yang mana sih yang diturunkan kepada Isa itu? Kenapa tidak ada sekarang? Apakah Allah yang menurunkan kitab kepada Isa gagal menjaga kitab itu? Karena sejak gereja ada 500-600 tahun sebelum Muhammad lahir, tidak ada ajaran mengatakan bahwa kitab itu ditulis oleh Yesus, diterima oleh Yesus, atau diberikan oleh Yesus. Bagaimana Allah, Jibril, dan Muhammad, dan Quran, serta semua muslim memahami secara gagal? Ini menjadi perenungan. Baca Quran, saya jadi heran juga sama Bro Juma. Nabi terbesar di dalam keyakinan Nabi Muhammad itu nggak bisa baca juga katanya oleh mayoritas Islam. Artinya dalam konteks itu saya selevel dengan beliau, nggak bisa baca. Masalahnya saya masih bisa baca kalau huruf Latin. Kalau Yunani saya masih bisa baca. Ibrani sedikit-sedikit karena udah lama nggak kugunakan. Artinya saya lebih pintar dalam hal membaca dibanding daripada Nabi itu dalam konteks baca ya. Dan juga Bro Juma, kau katakan Tuhan kalian mati terkutuk. Memang Yesus Tuhan kami itu disalibkan, tetapi Allah kami tidak pernah disalibkan.
Jadi saya katakan sama orang Muslim, Tuhan dengan Allah beda. Karena Tuhan itu Lord, Kurios, bahasa Yunaninya. Sedangkan Allah itu Theos. Jadi yang disalibkan itu ya Kurios, bukan Theos. Kalau orang Kristen mengatakan disalibkan itu Theos, saat ini Kristennya itu ketempeleng itu, apapun gelarnya itu. Karena tidak ada di dalam Alkitab Theos itu disalibkan. Yang disalibkan adalah manusia Yesus Kristus yang diberikan Allah kuasa di bumi di surga kepadanya. Jadi percuma di sini menurut saya itu gimana lah ya gitu ya. Oke, saya jam 8 ada mengajar. Jadi saya cukupkan dulu untuk berjumpa. Lanjut Adrian. Semoga kita dicerdaskan teman-teman. Semoga kita lebih hati-hati karena kita di dunia ini, di Indonesia khususnya, majemuk, pluralis, banyak agama yang harus saling dihormati dan saling menghormati. Sampai sini saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Baiklah saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita telah mendengarkan video debat ini. Kiranya kita semuanya dikuatkan dan jangan pernah lelah untuk belajar, jangan pernah lelah untuk mendengar. Karena ketika kita banyak mendengar, kita sudah belajar, dan ketika kita belajar, maka iman kita semakin kuat. Jangan pernah dapat digoyahkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetaplah percaya bahwa Alkitab, firman Tuhan, adalah perkataan Allah sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.